aglonema dengan cara potong atau akar hidup, pastikan tanaman telah ditanam lebih dari 3 bulan, belum pernah dipotong sebelumnya, atau sudah dipotong tapi 3 bulan kemudian baru akan kita potong lagi, karena biasanya stres tanaman itu antara 1 sampai 2 bulan. Jadi daun baru ketiga itu sudah mulai normal. Yang sing dibongkar apa sing itu? Untuk cara termudah adalah ketika batang sudah tinggi, kita kasih media agak sedikit menggunung. Fungsinya agar akar naik ke atas. Misalnya tanaman dikasih media setinggi ini, yang penting pada pucuk tanaman ini, pada pucuk daun, pangkal daun di sini nggak ikut ketimbun. Misalnya segini, nanti dalam waktu 2-3 bulan pasti akar akan naik. Yang penting posisi tanaman itu sehat dan tidak digoyang-goyang. Yang ini tanaman harus anteng lah, mapan di sini. Sekitar 3 bulan itu biasanya kalau tanaman sehat pasti sudah berakar. Sing bayar paling dhuwur ya mau gak balik. Iya. Aku tuh penting gue. Nah, ketika akar sudah naik, maka media kita kurangi, dan nanti pada akar yang sudah nampak, kalau saya berani untuk hanya 1 atau 2 akar. Tapi kalau sampean belum berani, bawa minimal 3 akar untuk keamanan daun. Dibongkar banyak nggak? Biar lebih jelas kita bongkar saja. Anu mau wis bongkar nang omah. Ini diangkat, Mas. Diangkat yang tinggi. Ini usia tanaman dari potong saya sudah 3 bulan. Dulu hanya bawa akar 3 atau 4 ini, terus saya nanam agak dalam, jadi akar naik seperti ini. Akar sudah naik, nanti kita bisa potong di antara celah-celah ruas ini, sisakan di bawah untuk daun pancing 2 atau 3 biar pertumbuhan tunas lebih cepat. Mau motong? Mau lah, potong apa enggak? Potong, iya cepat. Untuk pemotongan, ben gampang ya dibuat di sini. Iya. Ini orang mana? Potong bagi-bagi. Godongan aja. Saya boleh. Ya. Setelah kita bongkar tanaman, akar kan kelihatan seperti ini. Untuk yang wajib diperhatikan adalah kesehatan akar. Akar yang sehat itu biasanya putih. Kalau sudah mulai kecoklatan apalagi bening, itu wajib dibuang karena itu akar sudah tidak sehat. Untuk pemotongan, cepat Mas. Mau memotong. Untuk pemotongan tetap kita ada di
kalau tanaman seperti ini kan punya garis ruas ya. Ini harus di bawah garis ruas. Karena kalau di atas ini takutnya nanti memotong mata tunas. Akar ini akan sudah naik, jadi kita bisa potong di sini, sebelah sini. Tetap di bawah garis ruas, jangan di atasnya. Jangan terlalu ke bawah karena mata tunas nanti akan terpotong dan eman-eman, nanti nggak numbuh tunas. Ya mas, tolong. Pastikan 1 kali potong. Saya tidak merekomendasikan pakai cutter atau pisau-pisau yang gede karena nanti bekas lukanya membekas. Plak kayak gitu. Oke, tarik baik itu bawah. Nah, untuk seperti ini karena tanaman ini punya lendir, kita bersihkan dulu dan tunggu sekitar 5 menit. Nanti kering. Setelah kering kita kasih dengan, kalau saya pakainya biasanya ada antrakol sama perangsang akar, tapi antrakol saja cukup asal tanaman memang benar-benar dalam kondisi sehat. Kering. Ini masih sisa 1, 2, 3, 4 ruas, jadi ini masih bisa dipotong menjadi 2 bagian lagi dan masih tetap menyisakan 1 daun pancing yang akan lebih cepat merangsang pertumbuhan tunas. Potong mana? Potongnya tetap di bawah garis ruas. Yang punya pertanyaan monggo, akan saya jawab sebisanya. Sekarang kita punya 3 tanaman. Ketika kita memotong yang tanpa daun seperti ini, misalnya ini nggak ada daun ya, lebih baik akar dihabiskan atau minimal itu bawa akar 1 atau 2 saja, karena pertumbuhan tunas itu tidak memerlukan akar, tapi memerlukan ruas yang sehat. Kalau akar diperlukan itu setelah ada daun. Ini masih punya daun, jadi diolesi gitu sih mas, dulu karo pesok, dijimot, dicuil. Nang dhuwur kene ya. Iya, langsung bae nak. Caranya kayak 15 menit. Oles dan tunggu sampai benar-benar kering, lalu kita tanam kembali. Untuk opsi amannya penanaman media seperti ini, kita kasih media biasa paling 1/3, nanti ditutup pakai pasir malang dan potongan ini berada di atas pasir malang untuk menjaga kekeringan. Jadi potongannya tidak terlalu lembab untuk meminimalisir pembusukan pada batang. Caranya apa pasir malangnya lah ya? Iya, itu ketok-ketok. Jadi angel. Kita lebih simpel. Tolong bu. Iya, jangan nyepelipan. Alhamdulillah, anak mau sosialis. Ini biasakan untuk mengeringkan lukanya dulu ya. Ini cara-caranya wis garing. Soalnya wis arep dhuwur madam. Melih kemriwet.
misalnya ini tidak bawa akar, bisa. Kalau saya biasanya memakai media langsung pasir malang bisa, kokopit bisa, lumut hutan bisa yang panjang itu. Terus apa ya? Pakai floral foam. Kalau sudah pakai floral foam bisa kita tempatkan dimanapun. Yang penting kalau belum ada akar itu jauhkan dari sinar matahari langsung. Iya, tempatkan pada daerah yang tidak terkena sinar matahari. Kalau sudah ditanam seperti ini wajib kita siram media pakai B1 untuk mencegah stres tanaman. Stres pasti iya karena habis dipotong, tapi untuk meminimalisir stres dan lebih mempercepat pertumbuhan akar. Jadi kita pakai B1. Kalau ada B1-nya yang Thailand. Orang mana ya semurah berapa Pak? Untuk penanaman yang bungulan seperti ini juga sama. Cuman di potongan paling atas usahakan untuk di atas media. Jadi ini terlihat dari atas agar tetap menjaga kekeringan. Apa sih yang buat kamu? Untuk penanaman bonggol yang bawa daun pancing, ini kalau untuk mengurangi penguapan, potong saja daunnya tapi jangan full. Kita sisakan separuh, jadi tidak terlalu mengalami dehidrasi. Hal sepele tapi mungkin kurang diperhatikan banyak orang. Iya. Tapi kalau memotong indukan atau angkat indukan ini tanpa membongkar media dan membawa daun pancing itu nggak usah, soalnya akan sudah stabil, akan sudah jalan, jadi tidak terlalu stres. Kalau ini karena tadi bongkar, ini kalau opsi saya mendingan dikurangi lebar daunnya. Yang ini juga sama, tapi berhubung nggak ada pot ya, wis mengcobain. Iya, kurung, diset. Ketika memotong yang tanpa akar, untuk mempercepat sehatnya daun bisa disungkup. Tapi kalau saya tidak pernah disungkup, soalnya mau ngeman dan males. Bisa apa ya? Ada yang mau ditanyakan? Nutrisinya Mas. Nutrisinya? Iya, nutrisinya kalau biji potong ini kebutuhan nutrisi atau pupuknya itu gimana? Kalau saya sendiri, yang penting tanaman sehat dulu. Tanaman sehat dulu kan antara 1 sampai 2 bulan kita sudah, kalau ini sudah pakai media yang sudah mengandung banyak kompos, sudah ada andam, ada kaliandra, daun bambu juga. Itu untuk jangka waktu 3 bulan saya rasa cukup, tidak perlu dekastar atau pupuk-pupuk lainnya. Yang diperlukan mungkin bakterisida, fungisida sama B1 untuk mencegah stres tanaman. Kalau misalnya di atas 3 bulan tidak dibongkar, itu wajib dikasih tambahan nutrisi, misalnya dekastar seperti ini. Ini pupuk slorinis, jadi 6 bulan juga cukup. Nah, ketika di sini sudah muncul tunas, sudah jadi daun, itu ini kan akar belum begitu jalan ya. Kalau masih tunas 1 karena akar kita kurangi, ini wajib ditambahi nutrisi dengan pupuk semprot, misalnya gandasil atau gromor. Setiap 1 minggu sekali itu cukup untuk mengurangi jamur karena ini musim hujan.
Apalagi seperti di tempat saya kan kehujanan. Ini wajib seminggu sekali juga disemprot pakai fungisida atau bakterisida. Bisa dalam 2 minggu kita selang-seling. Minggu ini semprot fungisidanya, minggu depan semprot pupuknya. Tapi kalau mau yang ekstrim itu bisa dicampur, cuman wajib pakai B1 karena pencampuran obat itu kita tidak tahu efeknya seperti apa. Jadi langsung hajar saja pakai B1, aman. Di tempat saya sih aman. Tapi mungkin di berbeda tempat itu beda media dan beda perlakuan. Kadang-kadang ada tempat yang terlalu panas, ada yang tempat terlalu redup. Jadi mungkin bisa dioplos. Nanti sesuai pengalaman sendiri pasti menemukan racikan media terbaik dan racikan perawatan terbaik. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Penyiraman. Kalau di greenhouse ya, nggak kena air hujan, itu usahakan rutin. Misalnya seminggu 2 kali di hari apa, yaitu di minggu berikutnya juga sama untuk menjaga kestabilan tanaman. Jadi nggak kaget. Tapi kalau yang dihujan-hujankan, saya lebih berani menjamin tanaman akan lebih bandel. Cuman resikonya lebih besar. Jadi perawatan tanaman itu perlu. Beda dengan greenhouse yang sudah terjamin bebas dari air hujan. Ada lagi? Seorang anak, itu pinter kabeh ya. Saya ini kan habis dipotong. Okay. Terus ini kan ada bekas luka. Okay. Apakah ini harus muncul di atas media? Apa boleh ditutup dengan media? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini untuk bekas potongan yang seperti ini. Kalau saya biasanya ada di atas media, jadi kelihatan. Kalau mau ditutup itu tutupnya pakai pasir malang. Pasir malang tidak basah, gampang kering dan poros. Itu untuk mencegah pembusukan batang itu, soalnya kalau lembab, media terlalu lembab itu gampang busuk. Ada lagi? Kalau cacahan batang, Mas. Kalau cacahan batang panjang dicacah itu gimana? Oh, tanpa akar ya, Pak? Iya, akar. Pencacahan batang tanpa akar. Usahakan kalau belum terbiasa mending 3 ruas ke atas. Kalau 1 ruas itu tumbuhnya makin lama, bisa sampai 2 bulan, kecuali sistem sungkup. Karena ada beberapa teman saya yang pakai sistem sungkup untuk pencacahan aglonema. Mereka lebih cepat numbuhin tunas, cuman suhunya dalam sungkupan juga harus dijaga. Untuk cacahan, misalnya ini cacahan, ini batang ya, tanpa akar. Kalau batangnya besar, ditanam saja. Secara tiduran. Yang kayak itu lah. Iya. Tiduran boboan. Iya, posisinya seperti ini. Tanamnya seperti ini. Setengah media, setengah batang saja yang kita tanam. Tapi jaga kelembaban dari media agar lebih mempercepat tumbuhnya tunas. Nanti setelah daun 3, setelah muncul jarum itu bisa diuruk, bisa ditambahin media di atasnya. Setelah daun 3 bisa dipotong-potong per ruas atau per tunas. Ya, anak lu. Ada lagi? Nah, itu berarti cacahannya ditidurkan itu panjang sekalian belum dicacah atau gimana? Itu opsional sih, Pak. Kalau saya yang sistem seperti itu paling 3-4 ruas. Soalnya nanti biasanya kan tumbuh 2 tunas minimal 2 tunas, bagi 2 saja nanti. Kalau sudah berdaun 3 kan sudah stabil. Tanaman aglonema itu paling rawan itu daun di daun 1, 2, 3. Kalau sudah daun 4 ke atas biasanya lebih stabil dalam perawatan, dalam beradaptasi juga. Oh ya, kemudian untuk
Yang mungkin di sini kadang-kadang beli aglonema impor, perlakuan untuk aglonema impor. Misalnya ini baru datang dari impor ya, ini baru datang dari impor. Pastikan bersihkan akar, cuci, lalu angin-anginkan sebentar, agak kering, baru rendam pakai fungisida, bakterisida sama B1. Direndam minimal itu 1 jam, baru ditanam seperti biasa dan ditaruh di tempat yang banyak angin. Soalnya di Thailand sana juga pakai blower sih, sana udara terbuka. Ada lagi? Ini enggak mas, hot flaming sih kita angkat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah? Enggak, nek ada pot ini 1 2 door press lagi. Nek orang ana pot ya orang tegal balik. Sapinyong. Ini mau buat door press bisa apa enggak? Boleh? Kita ditambahin buat door press ya. Ini bagian atasnya tegal balik. Mas, ini dapat mas. Sudah Pak, itu tak kasih yang kasih pot. Ini maksudnya juga di pot. Enggak ada media. Enggak ada pot kan. Sehat. Kita gawe Bali. Bilang orang gondong isin gak di penggolan itu dia. Ya wis ki nggo ibunen Bu. Asik. Dia. Kita murah bos. Amin. Ibu lu paling sering jawab amin. Bos Muti ya bos? Yang waku, ya kebenaran. Enggak, saya akan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi nanti saya tutup saja. Kita makan mie siap. Nggak ada? Anak-anak ya bu? Maka terima kasih. Ini hanya sekedar salah satu opsi perawatan di saya ya. Jadi ini nggak mutlak harus diikuti. Namun yang paling penting dalam perawatan aglonema itu adalah pemilihan pot harus sirkulasi udaranya baik, media poros, dan diperhatikan nutrisinya. Entah itu nutrisi dari kompos, dari media tanam, atau nutrisi tambahan dari pupuk kimia. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.